Halo, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu di rumah. Kali ini kita akan bahas soal yang saya dapatkan dari akun Bismillah UI 2020 di Twitter. Kemarin ya, kita kan udah bahas 1 sampai 10. Part satunya nanti ada di deskripsi bawah atau di atas. Kemudian kalau link download soalnya juga ada di deskripsi bawah. Nah, gimana caranya yang 11 sampai 20 kita bahas bareng-bareng. Halo anak-anak. Oke, langsung nomor 11 itu yang saya stabiloin kuning, itu artinya itu kan hanya sebuah simbol untuk sebuah operasi yang dilambangkan dengan seperti itu. Jadi yang itu gimana caranya, yang 3 disimbolin R1 itu artinya kan bilangan pertamanya kan 3 gitu ya. Jadi bilangan pertamanya dikuadratin jadi 3 kuadrat gitu, ditambah bilangan pertamanya 3 dikurang 1 dikali bilangan keduanya 1 gitu kan, si B nya. Nah, habis itu berarti sama dengan 9 ditambah 2 dikali 1, atau sama dengan 9 ditambah 2 11 ya kan. Itu yang ditanda tanya diganti angka 11 nanti gitu. Jadi 4 simbol R gitu ya, 4 simbol R terus 11 gitu kan. Nah, sama dengan ikutin lagi langkahnya, berarti 4 kuadrat ditambah 4 dikurang 11 dikali 11, jadi sama dengan 16 ditambah negatif 7 dikali 11, jadinya sama dengan 16 dikurang 77 gitu kan, sehingga jadi hasilnya adalah negatif 61 ya kan. So easy, B jawabannya. Super easy kan bro? Easy lah, mantap. Langsung nomor 12. Nomor 12 itu ada perbandingan nilai X-nya dan nilai Y. Nilai X-nya akar 2AB, nilai Y-nya akar 2A dikali akar 2B. Kita lihat yang Y dulu. Berarti Y-nya sama dengan akar, bisa digabungin 2 kali 2 itu 4 AB. Nah, atau sama dengan bisa dipisah akar 4 dikali akar AB. Atau sama dengan 2 akar AB, ya kan? Nah, itu si Y. Sekarang lihat yang X nya bro, itu kan sama dengan dipisah juga akar 2 dikali akar AB. Nah, karena sama-sama akar AB, sekarang lihat angka depannya 2 dan akar 2. Nah, gimana hubungan 2 dengan akar 2? Oh, ternyata 2 itu lebih besar, sehingga Y nya lebih besar daripada X. So, jawabannya yang A, X nya lebih kecil daripada Y. Super easy kan bro? Easy lah, mantap. Next, nomor 12. Berarti itu dipindah ruas saja, jadi X pangkat 3 sama dengan 1458 per 2, atau sama dengan X pangkat 3 berapa itu? 729 itu berapa pangkat 3 sih? Jadi X pangkat 3 sama dengan, oh ternyata 9 pangkat 3 bro, ya kan, 3 nya coret sehingga X nya sama dengan 9. Super easy kan bro? Next aja langsung. Sekarang lihat Y nya, 2 pangkat Y sama dengan 512. Nah, 512 itu 2 pangkat berapa sih? Gitu. Wajib dihafal ya, 2 pangkat 9 itu. Sehingga Y-nya sama dengan 9 juga. Nah, ternyata X dan Y-nya itu sama. Jadi jawabannya yang A. Super easy. A. Easy lah ya. Nomor 14 lanjutannya. Nah, itu kita andaikan aja karena A sama B diketahui ganjil, A-nya anggap 1, B-nya 3, itu 1 ya angkanya ya. Nah, manakah di bawah ini merupakan bilangan genap? Kita cek gitu. Kita cek yang itu yang genap ya, yang dicari ya. Berarti kita cek aja langsung di nomor 1-nya, kita ganti A-nya dengan 1, B-nya dengan 3. Jadi 1 kali 3, 1 kali 3 ditambah 1 ditambah 4, jadi 3 tambah 1 tambah 4 8, genap, betul. Next yang nomor 2, berarti itu kan 3 kali 1 kuadrat ya 3 ditambah 5 kali 3 15 ya, tambah 15 jadi sama dengan 18, genap juga. Super easy. Terus yang di bawahnya yang nomor 3 itu 1 kuadrat ditambah 3 kali 3, 1 tambah 9 sama dengan 10, genap juga. Nah, yang di 4, pernyataan 4, kita lihat 1 kali 3, 3, 1 kali 3 ditambah 2 kali 3, 6, 3 tambah 6 sama dengan 9.
Salah, bukan genap, ganjil itu. Jadi yang benar 1, 2, dan 3 A. Super easy. Next aja nomor 15. Di situ dikasih tahu dua bilangan faktor dari 18. Berarti ada banyak tuh ya, 1, 2, 3, 6, 9, 18. Yang ditanya manakah yang merupakan jumlah dari kedua bilangan. 8 mungkin, 2 tambah 6 10. 1 tambah 9 mungkin juga. 15 mungkin ya, karena 6 tambah 9 mungkin. 32 kayaknya nggak bisa itu dua bilangan dari situ supaya 32 nggak ada. 1, 2, 3 lagi A. Super easy. 18 dulu aja deh ya himpunan ini. Nah itu yang saya arsir biru itu bisa ditulis C bukan A atau C min A. Terus yang saya arsir pink itu B bukan A atau B min A. Nah sekarang digabung keduanya, jadinya kalau digabung bisa ditulis C min A, B min A dulu aja deh ya, union C min A atau gabungan C min A. A nya tulis di luar aja deh, dikurang A nya, berarti B gabung C yang sebelah kiri. B gabung C bukan A, yang opsi A juga. Yeah. Super easy. 16 itu analisis dua pernyataan ya. Lihat yang diketahui pertama, X tambah Y tambah Z sama dengan 4. Maka nilai Y yang ditanya berapa? Oke, kita lihat pernyataan 1. Andai satu saja dulu. Itu kan yang awalnya tulis lagi X plus Y plus Z sama dengan 4. Kemudian pernyataan satunya tulis lagi di bawahnya 4X tambah Y sama dengan 6. Kita eliminasi. Ternyata yang dapat negatif 3X ditambah Z sama dengan negatif 2. Kita nggak tahu Y-nya berapa. Y-nya masih belum tahu. Y-nya masih tanda tanya. Sehingga belum cukup kesimpulannya. Untuk satu saja belum cukup untuk menjawab. Sekarang andai 2 saja. Andai 2 saja berarti X tambah Y tambah Z yang di awal sama dengan 4. Kemudian Z sama dengan 1 ditulis. Nah, akibatnya X tambah Y-nya 3 karena Z-nya diganti 1. Tetap aja Y-nya belum tahu, jadi belum cukup. Jadi kalau 1 belum cukup, 2 belum cukup, A salah, B salah, D juga salah. Karena D itu kan salah satu dari kedua pernyataan. Berarti tinggal C atau E. Nah, yang C itu bersama-sama, kita cek yang bersama-sama dulu. Kita tulis yang bersama-sama, yaitu X tambah Y tambah atau X tambah Y sama dengan 3 aja lah yang ditulis ya di pernyataan situ 2. Sama yang tadi, yang pernyataan 1 yang itu 3X tambah Z sama dengan negatif 2. Z-nya diganti negatif, Z-nya diganti 1 ya. Itu yang saya lingkarin biru ya, 3X, negatif 3X tambah 1 sama dengan negatif 2. Terus satunya dipindah ruas ke kiri, jadi negatif 3X, negatif 2 dikurang 1, negatif 3. X-nya sama dengan 1. Masukin ke sana. Saya panahin itu ya. Dapat Y-nya sama dengan 2, karena X-nya diganti 1. Nah, gimana? Cukup kan berarti? Tuh bersama-sama. Karena tujuannya mencari Y, Y-nya ketemu. Jadi bersama-sama cukup. Sehingga jawabannya C. Iya kan? Kalau yang E kan nggak cukup juga kalau dibuat bersama-sama. Sekarang 19 deh, langsung. Nah, itu yang dicari X-nya. Ingat hubungan dua garis sejajar yang saya lingkaran merah itu akan sama dengan X yang di atas itu ya, karena dalam berseberangan. Gitu. Nah, itu pelurus dari 105. Berarti 180 dikurang 105 sama dengan 75. Itu bertolak belakang 55 itu, 55 derajat. Sekarang lihat sudut dalam segitiga. X tambah 75 tambah 55 kan 150, berarti X-nya 180 dikurang 75 ditambah 55. 180 dikurang 130, jadi 50 derajat. Super easy. Easy kan ya? Sekarang 17. Yang dicari luas ABCD. Nah, lihat pernyataan 1 dan pernyataan 2. Pernyataan 1 dikasih tahu CD-nya 12 dan 4ED sama dengan 12. Berarti ED-nya 12 bagi 4, 3 ya. Jadi panjang AB-nya 15, 12 tambah 3. Atau panjang persegi panjangnya 15. Tetap belum cukup dong untuk mencari luasnya karena baru panjang. Karena 1 belum cukup, A salah, D salah. Berarti gitu. Nah, yang nomor 2 yang diketahui keliling. Jadi perseginya dicoret ya, nggak mungkin ada persegi keliling. Jadi 48 cm doang. Oke. Nah, abaikan pernyataan 1. Jadi pernyataan 2 saja. Karena kan 2 saja. Ternyata belum cukup. Karena panjang dan lebarnya nggak tahu kita. Karena kan tadi mengabaikan pernyataan 1. Jadi B salah. Karena 2 saja belum cukup. Nah, sekarang bersama-sama. Jadi kan
kelilingkan 2 dalam kurung panjang tambah lebar sama dengan 48. Panjang tambah lebarnya 48 bagi 2, 24. Jadi panjangnya 15 tadi, 15 tambah lebar 24, lebarnya berarti 24 kurang 15, 9. Nah, jadi kalau panjangnya ada, lebarnya ada, luasnya bisa, easy gitu kan. Luasnya bisa ketemu karena panjang ada, lebar ada. Jadi tetap bersama-sama. C jawabannya. Super easy. Nomor 20, langsung aja kalau umur-umur, misalkan aja umur sekarangnya itu Fatihnya kan umur sekarang si Fatih kita misalkan sebagai F, Abidnya misalkan aja sebagai B. A maksudnya. Langsung yang dispidolin stabilo kuning itu petunjuk pertama bisa ditulis F plus 1 karena setahun yang akan datang sama dengan Abid setahun yang akan datang A plus 1. 5 kali umur Abid 5 dalam kurung A plus 1. Berarti F nya sama dengan F plus 1 sama dengan 5A plus 5. Jadi F nya sama dengan 5A plus 4. 5 kurang 1 pindah ruas ya. Kemudian petunjuk kedua stabilo biru itu perbedaan umurnya 8 tahun. Jadi di sebelah kanan deh ya, umur ketuaan Fatih berarti Fatih dikurang Abid sama dengan 8, itu perbedaan umurnya. Berarti Fatih min 8 sama dengan A, pindah ruas ya, A nya ke kanan, 8 nya ke kiri. Nah habis itu A nya diganti dengan F min 8 yang di kuning orange itu, berarti 5 dalam kurung F min 8 ditambah 4. Nah F sama dengan 5F min 40 plus 4. Pindah ruas 5F nya berarti F dikurang 5F negatif 4F sama dengan negatif 40 tambah 4 negatif 36. Jadi F nya negatif 36 bagi negatif 4 sama dengan 9. Nah yang ditanya umur Fatih 9 tahun, D donat ya kan. Oke, easy. Itu 10 soal terakhir yang di kemarin part 1 nya udah ya, ada di deskripsi bawah. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih.